Talk Talk episode 5. Cewek juga bisa bela diri. Yeay. Akhirnya kita udah lagi untuk yang ke episode 5. Dan kali ini narasumber kita spesial. Kenapa tuh? Karena dari kemarin-kemarin kalau kalian lihat cowok-cowok mulu. Kapan sih kita ngangkat yang cewek tapi bisa bela diri gitu loh. Itu kan kayak girl support girls banget gitu ya. Kita juga pengen dong teman-teman kita yang ciwi-ciwi, yang cantik-cantik, yang unyu-unyu ini bisa dapat spotlight di Pokari gitu. Betul. Jadi langsung aja kali kita Ya, aku udah nggak narasumber sabar kita ya gitu ya. Oke, boleh langsung aja dengan halo, selamat datang di Pokari ya. Silakan duduk. Aku jadi di tengah. Center ya. Mau tukeran dulu. Boleh. A few moments later. Oke, betul. Boleh langsung aja kali. Kenalan Kenalan dulu. dulu. Dari awal nih kita kenalan dulu. Oke, jadi makasih teman-teman. Kenalin, nama aku Luvena Milanesdiaka. Aku dari Psikologi Angkatan 24. Oke. Salam kenal. Kamu Belum kenalan. Kalau aku Dinta. Aku juga kebetulan dari psikologi. Oh, iya. Angkatan 23. Iya. Kalau aku Farah, aku FEB Angkatan 24. Iya. Kali ini Kak Dinta yang membawa teman psikonya, guys. Kalau kemarin aku sempat membawa teman-temanku yang dari FEB gitu kan. Iya. Ini sekarang Kak Dinta membawa psiko gitu. Kamu tidak bisa menyerang aku lagi, Farah. Psikonya ada 2 nih. Sorry nih. Kemarin udah sempet nih FEB 2 lawan 1 gitu ya. Sekarang Iya. psiko 2 lawan 1. Yoi. Ada banget tuh. Oke, langsung aja kita Langsung. tanya nih, basa-basi dulu paling awal ya. Gimana kabarnya? Oke, kabar alhamdulillah baik banget, tapi emang agak sedikit pusing ya akhir-akhir ini. Jadi tuh kebetulan aku tuh sebenarnya minggu ini tuh baru minggu pertama aku masuk iya. full dari iya. pertama kali masuk semester ketiga. Wow. Soalnya tuh aku dari awal itu tuh kayak udah mulai TC pertandingan itu kayak yang udah banyak banget dan nggak bisa ditinggalin. Jadi kayak mau nggak mau ya, jadi kayak harus meninggalkan kuliah dulu. Jadi kayak sekarang ini baru minggu ini banget aku bisa masuk full sama kuliah, bahkan UTS pun aku susulan. Oh iya. Lumayan. Ini tuh. dedikasi Lumayan. untuk menjadi atletnya tinggi banget ya, benar. Sampai dispensasi pun berarti dia paling jarang hadir sepertinya ya. Iya, gitu. iya kayaknya. Sampai kayak kalau sekarang ya lagi sibuk buat apa? Tugas-tugas terus sama kayak ngechat dosen, susulan UTS kayak Jujur itu pusing ya. hektik ya. Jujur ya, kebayangnya juga Iya gitu sih. ya. Tapi kalau dari cerita banyak latihan Nadia tuh kayaknya udah ada di tingkat yang lebih serius nih. Iya. Kayaknya untuk jadi atlet ya. Boleh kali kita cerita dari awal dulu. Kok bisa sih gitu? Join Karate. itu tuh iya udah dari kapan gitu? Sebenarnya tuh kalau aku karate tuh udah benar-benar dari kecil banget. Kecil itu ya. Karena emang ada background apa olahraga keluarga atau gimana? Enggak maksudnya kayak apakah ada salah satu anggota keluarga yang juga atlet atau seperti apa gitu? Jujur kalau dari keluarga ya, itu tuh gak ada yang karate sama sekali. Wow. Kecuali emang ada satu tuh kakak saudara ya, itu tuh karate. Nah, aku tuh ikut karate juga sebenarnya ikut-ikutan sih, karena kayak ngeliat kakak saudara kayak, oh dia karate, terus tuh kan dia kan di sekolah itu kan ada ekskul kan. Sebenarnya pas waktu kecil tuh aku ikut banyak kegiatan lah, ada nari juga, ada karate, ada yang gamelan, kayak gitu. Jadi ini lengkap sih, seniora banget sih. Jujur seniora Olahraga banget. banget. Jadi tuh pas kecil itu aku mulai ikut karate tuh di waktu TK. Jadi pas TK itu ada ekskul karate, terus aku ikut ekskulnya terus sampai sekarang malahan. Ternyata dari TK sampai sekarang Sampai masih sekarang sama. masih sama. Terus yang kalau nari sama gamelan itu kayak udah kayaknya bukan passionku di situ ya. Itu saat itu masih mencari jati Masih diri. mencari jati diri. Terus yang kebawa sampai sekarang yang karate. Kalau karate itu berarti emang kamu suka banget ya? Suka banget. Terus kalau makin kesini tuh makin seperti kewajiban ya. Iya. Udah bagian dari kehidupan gitu. Jadi kayak tidak bisa dipisahkan dari hidup ya. Soalnya udah sejauh itu juga kan ya belajar. Iya. Tapi
sampai saat ini masih enjoy nih, masih apa ya, masih nyaman lah dengan karate ini? Masih nyaman dong. Cuman pernah nggak sih kayak pasti tengah-tengah jalan apa pengen cobain kayak taekwondo, silat atau kayak yang semacam-macamnya lah gitu? Kalau mau nyoba yang cabur lain tuh kayaknya nggak ada ya, cuma kayak lebih ke bosen. Karena kan dari kecil ya, dari 4 tahun udah ikut karate, kan pasti ada ya titik jenuhnya, bosen kayak udah nggak mau karate lagi. Pasti itu kan ada, tapi itu balik lagi karena aku udah kayak gimana ya, keputusanku mau jadi atlet ya, terus kayak yaudah mungkin break dulu sebentar, terus nanti balik lagi ke karate. Itu tuh kayak tiap berarti kan kamu dari kecil ya, itu tiap naik jenjang sekolah itu tetap lanjut karate gitu berarti. Kalau di gabung di ekskul sekolah gitu nggak? Awalnya itu kan ekskul sekolah kan, TK, SD itu kan ekskul sekolah. Terus kalau mulai masuk SMP sama SMA, bahkan kuliah kan udah nggak ada ekskulnya. Nah itu tuh kayak aku masuk ke kayak klub gitulah, klub karate. Terus itu dari TK sampai SD itu udah ikut pertandingan. Terus pas masuk ke SMP itu masuk ke sekolah yang khusus olahraga. Wow, emang disupport gitu loh. Support, Jadi emang lanjut, ada 100%. sarananya untuk apa ya, mengembangkan minat dan bakatnya di situ gitu loh. Betul. Jadi di SMP itu aku masuk di sekolah khusus olahraga. Terus di situ baru kayak latihannya mulai intens lagi ya, latihannya pagi sore kayak gitu terus. Dan kayak sekolahnya tuh gak yang terlalu ketat gitu ya, jadi lebih fleksibel, jadi kayak lebih enak buat jadi atlet lah. Karena emang mungkin sekolahnya emang udah menjadi apa ya, mendukung murid-murid untuk jadi atlet gitu nantinya. Betul. Kamu fokusnya di situ. Fokusnya di situ. Tapi aku jadi penasaran gitu, kayak di umur berapa atau momen apa sih yang bener-bener yakin kalau misalnya suatu saat aku pengen jadi atlet lah gitu? Kalau mulai yakin tuh mungkin pas dari SD ya. Dari SD itu kan ya, udah masih udah kepikiran tuh nanti jadi mau jadi atlet ya. Kan mau jadi astronot. Mungkin ini ya, kalau dari SD kan belum bisa berpikir kayak gimana ya, mungkin karena support dari orang tua juga ya. Jadi orang tua tuh yang kayak udah mengarahkan aku untuk jadi atlet. Jadi kayak orang tua full support banget 100%, nyediain tempat latihan, mau nganterin pagi sore. Jadi tuh aku juga kayak mau nggak mau aku melakukan rutinitas itu setiap hari kan. Nah terus mulai kayak fokus banget itu kayaknya pas SD, pas ada pertandingan pertandingan resmi antar pelajar SD itu U2SN. Nah di situ alhamdulillah banget aku bisa jadi juara kan di situ. Terus nah setelah itu mulai kayak yang benar-benar fokus banget buat raih kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Emang dari kecil udah ada apa ya, pijakan-pijakan yang mengarahkan untuk meningkatkan motivasi gitu ya sampai melanjutkan sampai saat ini. Iya, itu juga nggak luput sama dukungan orang tua sih. Pasti dukungan orang tua tuh sangat support 100%. Kalau nggak ada orang tua aku juga nggak bisa sampai sekarang ya. Thanks sama papa yang udah nonton. Mungkin Thanks ada sama sepatah kata papa. buat kawan. Keren nggak? Keren. Amazed kan? Aku dulu fun fact. Aku dulu pernah ikut silat. Oh iya, Sehari. Itu nggak kehitung sih, jujur. Itu aku belajar mukul. Udah abis itu sehari, abis itu udah udah sih. Kenapa cuma sehari itu kenapa? Minggu depannya aku nginep sama keluarga aku pergi. Abis itu minggu depannya kayak udah puasa deh. Terus aku mau ikut lagi. Jadi libur ya, jadi ikut libur. Bablas sampai sekarang ya. Tapi kalau kayak gitu, kalau sebagai atlet latihannya rutin terus. Ada hari libur gak tuh? Kalau misalnya kayak pas puasa mungkin jadi ada berkurang. Kalau aku enggak sih, jujur ya. Kalau hari biasa tuh ya udah latihan pagi sore. Terus kalau puasa itu mungkin latihan paginya yang dihilangkan. Terus latihan sore. Tapi emang latihan sorenya tuh mepet di jam buka puasa. Kayak gitu harusnya kayak gitu. Harusnya gitu ya. Cuma Sorry. sehari doang. Gila. Siapa tahu? Bukan passion. Bukan passionnya kayak gini sekarang. Iya. Happy. Itu berarti jadwal latihannya kalau sekarang gimana? Kan udah ada kuliah nih. Jadwal latihannya gimana tuh cara membagi waktunya? Kalau kuliah ini emang agak ini ya, beda dari kita pas sekolah ya. Kalau sekolah tuh kayak menurut aku lebih gampang ya ngatur waktunya, apalagi masih diawasi sama orang tua. Kalau sekarang kita udah ngerantau, hidup sendiri, kita mau apa-apa tuh bebas gitu loh. Kita mau nggak latihan pun juga nggak apa-apa. Nah itu emang aku masih kesulitan sih sampai sekarang. Jadi mungkin emang udah nggak seintens dulu latihannya, tapi kayak tetap
maintenance lah. Setidaknya walaupun udah nggak serajin dulu tapi performanya tuh tetap terjaga. Jadi kalau sekarang kan kita diwadai juga sama UKM karate kan ada. Jadi kita juga latihan rutin di UKM itu walaupun cuma 2 kali seminggu, sisanya itu mungkin aku latihan sendiri, latihan mandiri tambahan. Nah itu aku juga penasaran, berarti kamu tuh bergabung sama UKM ya? Maksudnya bukan yang independen gitu? Enggak, sama UKM. Itu gimana awalnya kok bisa Bisa tiba-tiba bergabung. Masuk apa? ke UKM? Awalnya itu kan aku masuk kan lewat jalur SPUB. Iya, SPUB lagi. Emang berprestasi Iya, emang sekali. kelihatan sih Betul. sangat didukung Undip juga ya. Jadi kan kalau SPUB kan ya mau nggak mau kita tetap bakal masuk UKM kan. Dan aku tuh juga ngeliat wadah yang di sini yang bisa aku tempat buat latihan kan ya cuma di UKM. Aku mau latihan di mana lagi? Kalau di sini kan aku nyari tempat latihan di luar kan kayak emang agak susah ya, dan Semarang itu besar. Betul. Kalau aku mau latihan tuh harus ke Semarang bawah, harus ke Jatidiri. Kalau di sini kan tinggal ke SC ya. Iya sih, bener SC lagi. SC. Semua UKM latihan di situ. SC. Tapi emang thanks lagi untuk Undip gitu ya. Thanks untuk Undip Undip. gitu kan. Udah nyediain UKM juga, terus habis itu Betul. kayak ada wadahnya gitu loh. Iya, Jadi- ada wadahnya. Jadi nggak cuma sampai mungkin sekolah SMP SMA, tapi bisa dilanjutkan lagi dan dikembangkan lebih jauh pas masih kuliah. Jadi kita yang kayak udah punya passion minat dari SMA di kuliah tuh bisa disalurkan lagi. Jadi kayak nggak berhenti cuma di SMA doang. Nah, tapi emang itu menjadi apa ya? Suatu privilege kali ya, Iya. gitu yang harus disyukuri gitu. Betul. Mungkin lanjut nih, aku pengen tanya juga gitu, saat ini mungkin kamu pernah merasakan ini nggak, kesulitan untuk maintenance jadwal kuliah sama latihan gitu, atau mungkin lomba-lomba kayak pertandingan yang ada. Nah, kamu pernah nggak sih ada di titik kayak, aduh apa udahan aja ya karatenya gitu, Capek. gitu, kayaknya nggak ke-handle gitu. Kalau seumpama perasaan capek dan mau berhenti tuh sebenarnya tuh nggak tahu ya, aku merasa kayak nggak pernah merasa mau berhenti, tapi jenuh aja, jenuh sama capek, kayak pengen istirahat dulu nggak mau karate dulu tapi itu tuh kalau di aku itu paling cuma bertahan paling 1 bulan 2 bulan udah habis tuh, karena kalau nggak karate juga kayak aku bosen, karena kayak cuma kuliah pulang, terus kalau semua nggak karate aku kayak nggak ada kegiatan lain lagi kan, terus kayak bosen, terus akhirnya tetap balik lagi ke karate. Nah terus kalau semama bagi waktunya, kalau semama kuliah biasa tuh agak nggak terlalu pusing ya kalau semama kita udah masuk di training center. Training center tuh kayak kita ada pemusatan latihan dan kita mau nggak mau harus meninggalkan kuliah kita kan. Nah kalau kita masih di sini kan masih enak, masih bisa kuliah, masih bisa karate. Jadi paling kalau dari pagi sampai maghrib ya paling kelas itu kuliah, fokus kuliah. Nah setelah itu baru aku latihan karate, entah latihan mandiri atau latihan sama UKM. Tapi emang manajemen waktunya ditantang banget ya. Iya di betul, sini. sangat. Apalagi kalau misalnya ada tugas kelompok. Iya, Nah itu sih tugas kelompok sih jujur. Yang paling susah tuh ya tugas kelompok itu sih. Sama kan kalau tugas kita kan juga banyak banget ya kan. Terus kayak udah selesai. Paham banget. Iya deh, yang paling banyak tuh. Iya, Udah selesai dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore udah kuliah, terus habis itu lanjut latihan. Habis selesai latihan sampai rumah masih ada tugas lagi, so kayak kadang tuh juga burn out lah, kayak aduh aku kapan istirahatnya. Tapi kayak kalau dijalani pelan-pelan nanti juga lama-lama terbiasa dan ikhlas yang penting. Ikhlas, masih Karena ikhlas. sih emang semuanya harus dijalani dengan apa ya, perasaan bahagia, senang, Iya, dan untuk betul. mengurangi burnout juga gitu. Itu buat jadwal-jadwalnya tuh udah dikasih dari UKM-nya kayak latihan tiap hari ini. Ada, kalau di UKM itu kan ada latihan rutin ya. Latihan rutin UKM itu di hari Selasa sama Kamis. Jadi setiap hari Selasa sama Kamis itu datang latihan bareng teman-teman yang lain, banyak anak-anak UKM. Terus itu pembagian latihannya kayak ada level-levelnya gitu nggak? Ada setelah ini baru kayak dibagi. Jadi kalau kan kita biasa latihan itu dari jam 6. Nah jadi itu sebelum jam 6, jam 5 itu kita ada buka latihan buat yang reguler, yang kayak teman-teman yang baru mau ikut karate, mau join karate. Nah itu nanti latihannya di jam 5. Terus nanti setelah yang jam 6 itu latihannya yang udah yang kayak dia udah lama karate, kayak ya atlet-atlet kayak gitulah. Ada tingkat-tingkatannya. Iya. Latihannya juga beda ya berarti? Beda, kalau yang baru masuk kan diajarinya dasar-dasar dulu, kayak teknik dasarnya, gimana cara mukul, gimana cara nendang. Kalau yang kayak
udah lama karate, udah jadi atlet kan tinggal maintain sih ya, maintain sama belajar strategi cara bermainnya karate gimana. Berarti sebenarnya kayak join UKM itu sangat membantu ya. Pertama sangat membantu. Udah dibagi levelnya juga, terus jadi bikin konsisten latihan Iya, kan, betul. biar nggak ya udah lost gitu aja gitu ya. Dan buat pemula juga bisa ikut gitu ya. Bisa ikut, bisa Nggak banget harus yang ikut. kayak yang udah jago gitu loh. Nah Enggak. iya, itu kalau misalkan mau join harus yang kayak udah Ada persyaratannya nggak sih? Kak? iya, udah harus udah Jujur. jago gitu nggak sih? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Nggak ada, Semuanya bebas bisa. terbuka. Misalkan Semuanya bisa. Aku yang kayak cuma nggak ada basic apa-apa tuh bisa. Iya benar. Kita pindah dulu ya bentar lagi ya kayaknya. Oke aman. Pindah ya. Oke pindah dulu. Hai guys, ini kita ceritanya pindah tempat dulu. Iya deh. Hai. Kamu dipanggilnya Luferna. Iya, Lucu banget sih namanya Luferna. Kakak ternyata psikologi juga ya? Iya, psikologi. Kita sama-sama psikologi geng. Calon psikolog. Iya, kamu nanti peminatannya mau ambil apa? Ini beda guys. Jujur takut lupa tadi bahasa begitu. Kan nanti bisa ditonton dulu. Iya lagi. Guys, kita kehujanan. Guys. Terus dari Kita mau pindah tempat dulu ya teman-teman ya jujur ya. Tapi kamu masih ada pertandingan lagi nggak Nek? Nggak ada pertandingan yang penting ya jujur. Jadi Udah selesai. udah. Jadi kayak udah mulai lagi nih pokarinya. Biar nggak canggung maksudnya kepotongnya karena pindah tempat. Jujur payungnya agak aneh. Jangan tiba-tiba kode. Oke. Ayo mau. Aduh. Ini saking gak papanya sampai kayak gini guys. Aduh. Kasihan narasumber ya. Aduh. Enggak apa-apa, aman aja. Aduh ini emang tiba-tiba di hutan sih. Jujur. Obstacle guys, ada obstacle-nya. Jujur iya, jujur. Jujur ada obstacle-nya. Oh my god. Kayak gitu deh soalnya emang jujur ini parkir motornya aja tuh udah overload. Sumpah, kayak bener-bener udah aku kalau misalnya baru nyampe udah siang gitu ya aku udah nggak tahu iya sepatu putihku. Tapi kamu kalau misalnya di siku ada peraturan ini nggak sih? Apa? Berpakaian maksudnya kayak iya ada. oh iya tapi kamu bisa pakai kaos, kamu kan jatuhnya pakai kaos ya? Aku kalau kuliah pakai jilbab. Oh iya. Too much information. Ganti skin. Guys, kita di parkiran sih. Mungkin mau nunjukin parkirannya. Oke. Oke guys, kita udah di depan mobil guys. Kita kayaknya mau pindah ke dalam dulu, tapi nggak tahu settingnya gimana biar bisa kelihatan tiga-tiganya gitu. Disesuaikan lah, oke. Oke, jadi persyaratannya pindah mobil. Persyaratannya pindah mobil. Jadi kan ada beberapa kendala teknis ya guys, kita akhirnya Iya. ganti setting tempat. Betul, ganti background. Jujur, Tapi ini emang sebenarnya ini real unik banget. aja Iya, sih. iya. Iya. Emang semua itu spontan terjadinya. Oke, langsung lanjut balik ke topik. Persyaratannya apa aja sih kira-kira kalau mau join UKM karate Undip? Jujur kalau persyaratan nggak ada ya. Mm-mm. Karena kalau semua orang kalau ada yang mau ikut, ada yang mau gabung, tinggal gabung aja. Nanti kan kita kan sama yang udah atlet itu kan nanti bakal diajarin basic-basicnya dulu. Jadi emang gak akan dilepas tiba-tiba belajar sendiri gitu enggak ya? Agaknya Pasti- keterlaluan. Iya, pasti itu nanti diajarin step by step. Jadi Iya, mungkin betul. buat teman-teman yang tertarik gitu nggak perlu takut ya. Mm-mm. Ketemu sama kakak ini loh nantinya gitu. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk sharing gerakan-gerakan yang paling bisa diajarin gitu. Nanti kan kita juga bakal ada pertandingan-pertandingan dari UKM, itu kan juga bisa ikut dan bisa menambah pengalaman baru lah. Itu pertandingannya dibuka untuk seluruh mahasiswa Undip atau kayak ada angkatannya gitu? Biasanya Maksimal. tuh kalau selama ini tuh yang ikut UKM tuh ditawari lah mau ikut pertandingan apa enggak. Kalau nggak mau ya udah, kalau mau ya ayo. Nanti kan biayanya juga dari kampus ya. Bener sih. Tertarik nggak? Yuk join. Yuk join yuk. Udah tua. Oh, Nggak gitu. ada kata tua, Tuh, tidak tuh. ada kata terlambat ya teman-teman. Jiwa muda. Ini passionku di sini. Oh passion iya, gue. kalau passion betul. Betul. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu infonya bisa kemana nih? Ada Instagramnya mungkin? Ada Instagramnya di aduh jujur aku lupa. Jujur boleh nanti kali. kita Iya, Ayo di sini ya. nanti minta di sini ya.
jangan lupa mungkin di follow dulu biar Iya, gak di-follow. ketinggalan update-nya kalau misalnya ada info-info buat latihan. Betul. Aku penasaran deh, kalau misalkan ikut kayak UKM karate gitu-gitu tuh kira-kira dalam sebulan gitu berapa kali lomba sih? Nggak pasti ya. Paling kalau dihitung tuh lebih ke 1 tahun ya. 1 tahun kita ikut berapa pertandingan. Kalau di tahun ini sih kita baru ikut 3 ya berarti. 2. Yang pertama itu kita ada pertandingan di Udinus. Yang satu lagi tuh Pomprov yang pekan olahraga provinsi. Oh, mau ikut juga itu? Iya, ikut. Sering ya, kita sering mendengar Pomprov. Jujur itu enggak asik. Nah, sama Pomprov terus kita tuh kan mau ada rencana lagi ikut pertandingan di kayaknya di pertengahan Desember deh. Kalau jadi ya masih kayak rencana dulu di UPN. Tapi berarti emang cukup sering ya gitu ya. Iya. Sebenarnya kayak lebih tepatnya latihannya sih yang harus dari jauh-jauh hari. Iya, kan. betul. Karena kalau satu pertandingan aja tuh latihannya nggak bisa sacet. mepet doang. Iya, nggak bisa yang cuma 1 minggu habis itu ikut tanding gitu kan ya nggak bisa. Kayak harus persiapannya tuh juga harus jauh-jauh hari. Babak belur yang ada ya. Iya. Tuh kalau misalnya lagi masa-masa persiapan pertandingan ada kayak do's and don'ts-nya gitu nggak sebagai Nggak boleh. suara suara kok kayak crack gitu sih. Gitu. Ada do's and Nggak don'ts-nya boleh nggak? minum es gitu. Itu lagian di bawah. Ya kayaknya ya kayak gitu-gitulah, kayak kehidupan atlet lah seperti biasa kayak gimana. Kan biasanya kalau kita hari-hari biasa nggak ada persiapan tanding kan kayak ya udah manusia biasa lah, mau minum es, mau makan pedes, ya semuanya mau dilakuin lah, mau main sampai malam, mau begadang kayak gitu kan. Tapi kalau mau pertandingan kan kesadaran diri masing-masing ya, karena itu kan mempengaruhi performa juga. Kalau minum es nanti fisiknya jadi kurang pasti pertandingan, kalau begadang juga gimana, terus pokoknya menghindari makan makanan yang bisa membuat sakit, membuat batuk kayak gitu. Kalau es kan es, makan gorengan, makan pedas itu kan bisa bikin sakit-sakit ya. Sama kalau begadang itu kan bikin fisiknya berkurang, menurun. Makan gorengan tuh juga ngaruh ya? Kan bisa bikin batuk minyak. Lagi jajan cimol. Cimol kentang. Cimol kentang si Podang. Oke, lanjut lagi nih. Tapi aku penasaran, maksudnya selama kamu, berarti kan kamu udah belasan tahun ya sih jatuhnya? Iya, belasan tahun. Hidup berdampingan dengan bela diri gitu ya. Ada gak sih momen yang kayak memorable dan paling terkesan ketika kamu tanding gitu mungkin? Paling berkesan. Paling berkesan apa ya? Sebenarnya banyak ya momen-momen yang berkesan tuh. Salah satunya tuh kayak kemarin pas Pomnas ya. Pas Pomnas tuh kan persiapannya tuh juga nggak sebentar. Bahkan 2 minggu lebih kita kan ada training center. Jadi tuh aku nggak kuliah selama 2 minggu. Terus kan banyak lah rintangan-rintangan yang aku hadapin buat Pomnas itu, kayak tugasku tumpuk, aku ketinggalan kelas, terus konflik di tim juga, konflik diriku sendiri juga, banyak lah kemarin pas Pomnas tuh. Nah tapi pas di Pomnas tuh kayak alhamdulillah banget aku bisa dapat juara 1. Gila dah. Terus kayak Gila. ngelihat mama, ngelihat papa, ngelihat orang-orang di sekitarku tuh yang kayak seneng. Aku kan jadi kayak ikut seneng dan terharu ya. Aku sekarang aku juga senang. Makasih Kak. Jujur bangga, jujur ikut bangga. Ya jadi tuh kayak sebenarnya tuh pencapaianku tuh biasa aja, tapi reaksi orang-orang di sekitarku itu loh Kak. Itu nggak biasa. Dia ngomong sama orang yang cuma latihan silat sehari. Itu nggak dia ngomong sama orang yang nggak olahraga gitu loh, maksudnya lebih Maksud aku tepatnya. tuh kayak yang lebih membuat aku tersentuh tuh reaksi orang-orang yang di sekitarku itu loh Kak. Paham, yang bikin jadi apa ya? Jadi yang paling bahagia itu karena orang-orang di itu. sekitarku, kayak mama sama papa sih aku yang lebih paling ini. Pasti karena emang mereka yang udah melihat kamu progres dari kecil gitu ya, iya, sampai dari sekarang kecil. udah sampai di titik juara 1 Pomnas tuh. Iya, alhamdulillah. Coba siapa sekarang yang bisa maju gitu? Siap. Gak boleh sombong. Nggak boleh. Kan lawan terkuat. Dia takut ya. Kita bukan atlet dan gitu. Guys, ini gimmick ya guys, bercanda. Tapi emang iya kan kehidupan dengernya seru. Jujur ya, dengernya seru. Cuman kalau ngebayangin capeknya sih capek ya. Terus capek, jujur luka-luka capek. masih pasti ya? Ada Kalau cedera luka-luka, gitu, Iya, kayak apa ketonjok pasti biasanya pernah. sih ada ya. Oke, teman-temanku yang lain juga banyak kayak yang hidungnya mimisan gitu-gitu kan banyak ya. Tapi alhamdulillah di aku sih kalau cedera-cedera kayak gitu sih belum pernah ya. Alhamdulillah. Mungkin pernah
dulu tapi nggak yang pas persiapan Pomnas. Dulu tuh pernah kayak kepukul, terus aku ngerasa kayak rahangku tuh kayak agak geser sedikit kayak gitu. Terus pernah kepukul, habis itu kan dulu aku pakai behel ya, terus pas kepukul Sakit sih. bibirnya kayak pecah-pecah. Soalnya dia juga tuh pakai behel. Aku iya. pakai behel, aku tuh Bayang dan bisa banget, bayang, Kak. jujur sakit banget. Sumpah sakit banget. Itu tuh makan keras aja sakit. Iya, sumpah. Apalagi kalau pas kepukul. So kayak perjuangan lah. Tapi pakai pelindung gak sih kan? Pakai, tapi kan kadang-kadang I kalau pas see. latihan kan nggak Nggak pakai. pakai. Tapi emang pas pertandingan wajib pakai. Mungkin boleh dicoba behelnya. Terus tuh kalau aku apa ya, cedera, aku sih pernah cedera ini Kak, apa? Jadi tuh bahu kiriku itu tuh sekarang tuh sering dislok. Jadi tuh bener-bener kalau mukul pakai tangan kiri tuh kadang-kadang dia bisa dislok sendiri. Dan jadi karena saking seringnya dislok, jadi kayak kadang-kadang aku bisa balikin tanganku sendiri gitu loh. Udah Oh my god. Saking seringnya. sangat beradaptasi ya jadinya. Iya. Jadi kayak ya Dislok tuh geser kan gitu. kayak gimana geser. ya? Kayak geser dari tempatnya gitu iya. kan. Tapi itu ini gak sih kayak lumayan menghambat kamu ketika Iya, tanding jujur gitu? iya. Itu recovery gitu nggak? Recovery-nya berapa lama? Kalau recovery sih karena kan biasanya ya habis dislok habis itu balik lagi ya itu emang ada nyerinya mungkin beberapa hari setelah itu tuh nyeri kayak bahkan tangan diangkat ke atas pun sakit tapi tuh kalau semua lagi normal kayak gini ya nggak sakit jadi tuh kayak kumat-kumatan gitu loh. Nah terus kalau itu juga kayak menghambat banget sih jujur. Jadi tuh aku kalau lagi karate tuh kalau buat mukul tangan kiri tuh jarang banget karena mungkin trauma juga ya. Iya sih benar. Jadi kalau pas mau mukul tuh kayak aduh takut nanti tangannya dislok. Jadi tuh kayak aku kebanyakan kalau mukul tuh pakai tangan kanan. Dan memang itu rawan sih karena Iya. kan pakai tangan juga kan. Mm-mm. Aku ngilu banget dengerin. Jujur. Tapi ya itu resiko yang Iya sih benar sih sudah sebagai harus- atlet ya. Betul. Berarti udah ini harus dedikasi yang diterima. tinggi. Terbukti bahwa kayak walaupun ada cedera-cedera juga masih memaksimalkan yang Betul. bisa gitu. Emang semua juga harus doa gitu ya. Betul. Infokan lawan terkuat. Woi, lagi. Dia takut lagi lah. Jangan gitu dong. Harus rendah hati ya. Itu Harus salah rendah satu. hati, betul. Kan dia Kunci rendah hati. keberhasilan juga Iya, harus emang rendah rendah hati. Aku yang congkak ini. Nah itu gue bilang buat lu kak, buat lu maksudnya gitu. Aku tuh seru banget Apa? kalau nggak denger kayak atlet kayak mahasiswa tapi itu atlet gitu loh. Kayak kok bisa ya? Karena aku aja keteteran coy. Iya, Iya. karena kehidupannya kayak kehidupan beda lagi gitu loh. Iya, ya kan? bener kayak ada Dua kehidupan Iya, gitu dua kan. kehidupan, Yang bener. mereka tuh dua-duanya harus dijalani secara bersamaan. bener Dia dan lagi. masing-masing tuh kayak punya jadwalnya Iya. sendiri yang Iya. strict juga gitu loh. Mm-mm. Kayak seru Iya sih. aja. Ya even kayak mungkin Undip memang memberikan dispensasi tapi kan kamu harus tetap ngejar Iya, lagi betul. gitu kan. Tugasnya. Gitu, Tugasnya. Apalagi kan kalau sekarang kan kebanyakan tugasnya kelompok ya. Mm-mm. Terus kayak presentasi-presentasi Aduh, gitu. iya sih. Terus kan kayak bahkan aku setiap TC aja tuh aku masih membawa laptop. Aduh. Bahkan dulu aku pernah pertandingan seharusnya kan H-1 ya istirahat persiapan buat pertandingan besok. Aku buka laptop Kak, aku ngerjain tugas. Bahkan itu kan besoknya aku presentasi. Jadi tuh malam sebelum aku tanding tuh aku bikin video penjelasan tentang presentasi itu terus aku masukin ke biar Canva. tetap dapat nilai. Bener-bener. Ini tetap bisa balance akademik Iya. sama non akademiknya. Betul. Cuma itu yang kayak bener-bener diapresiasi banget ya. Maksudnya bisa tetap berada di antara keduanya itu jujur Iya. skillnya harus diasah gitu loh. Tapi kadang-kadang kan kayak orang lain tuh ngelihatnya tuh gak sama kayak kita ngeliat diri kita sendiri kan. Mungkin kayak orang lain, teman-teman yang lain tuh kayak ngeliat enak banget dispen terus. Iya sih, nggak pernah bener-bener. dateng. Padahal kan kayak kita di sini tuh juga mengejar ketertinggalan kita Iya sih, kan, bener. kayak harus menyeimbangkan duanya itu. Tapi kayak kadang-kadang orang lain tuh ngelihatnya tuh kayak enak banget dispen nggak pernah masuk kayak gitu. Padahal nyusulnya PR banget tau. Jujur ya. Karena yang mereka mau dispen aja. Iya. Saya juga mau Ya kalau udah gitu. biasa aja. Jangan teriak ke gua juga kali. Karena emang ya banyak lah orang yang memanfaatkan saat dispen ini gitu ya. Padahal di lain sisi kamu juga ada kegiatan yang lebih penting gitu kan sebenarnya. Jadi susah buat bagi waktu. Itu Iya sangat lagi. Apalagi kan diapresiasi. kelompok kayak hampir semuanya tuh kelompok. gitu. Iya, sekarang kan kayak gitu ya. Terus kayak presentasi juga kan banyak. Terus kalau semua aku nggak ngerjain tugasku di kelompok itu kan aku juga kayak gak enak sama teman-teman yang lain kan. Jadi kayak mau nggak mau aku tetap harus ngerjain Jujur tugas. bagus. Karena masih ada yang main tinggal gitu. Masih ada oknum-oknum yang main tinggal. Pengalaman Guys, Kak. bagus guys. Punya kesadaran diri dalam tugas kelompok ya.
Jujur ya, tetap ada tanggung jawabnya gitu. Iya. Maksudnya kayak walaupun kamu udah tanding di mana-mana, tetap sadar bahwa kamu tuh masih mahasiswa gitu kan, yang punya tanggung jawab di betul. akademik. Aku tuh kayak ngeliat dari tadi kan emang kalau jadi maksudnya jadi mahasiswa tapi jadi atlet juga kan emang banyak banyak struggle-nya ya. Tapi menurut kamu sendiri apa sih hal-hal positif yang kamu rasain gitu karena Sebagai- nyambi jadi atlet dan jadi mahasiswa? Hal positif ya. Kalau hal positifnya aku jadi mahasiswa sama atlet, sebenarnya lebih ke ini sih. Menurutku tantangan buat aku buat bagi waktunya gimana biar dua-duanya tuh bisa jalan tuh seimbang. Iya. Dan itu tuh benar-benar susah banget kalau sekarang. Terus ya menambah pengalaman baru juga sih buat aku. Kayak kalau pas sekolah itu kayak ya udah aku udah bodo amat gitu kan. Kalau sekolah, kalau pelajaran tuh kan nggak yang kayak sekarang kuliah. Nah kalau sekarang tuh kayak yang benar-benar kalau pas sekolah kan guru yang nyari kita. Iya. Nah kalau sekarang kan kita yang nyari dosen sendiri. Jadi tuh kayak kesadaran diri kita gitu loh. Jadi kayak ya udah tantangan buat aku sih buat menyeimbangkan dua itu. Tapi emang di lain sisi kamu enjoy juga karena ini termasuk Enjoy. passion kamu gitu, dan kayak ibaratnya mimpi kamu dari kecil kan. Betul. Terus kayak struggle yang dihadapi itu justru bisa membentuk kamu jadi yang lebih baik kan, pribadi yang lebih baik, kayak manajemen waktu. Terus pasti dengan join nambah relasi Iya, betul. pasti sih. kampus. Jadi kenalnya atlet-atlet juga, Atlet, gila iya. ada kalian juga. Ada kenalan nggak buat Apa gua lagi ya? buat ini Mungkin buat teman-teman yang lain juga kali. buat ini atau buat ini Gak kelihatan sih di situ. Oke, jujur aku tadi selama denger podcast gitu ya, aku keren banget. Maksudnya kayak bener-bener amazed karena aku tuh jarang banget ketemu sama perempuan tapi dia atlet gitu. Atau mungkin karena lingkungan sekitarku ya, lingkungan sekitarku yang perempuan. Lingkungan sekitarku yang kayak yang lain tuh kebanyakan nyarinya jajan gitu, bukan jadi atlet tapi jajan. Aku juga gitu sebenarnya, Oh, gitu. masih cari jajan juga. Tapi beda, tetap beda gitu, tetap beda. Jangan masuk ke circle gua ya. Circle gua. Lo ikut campur dah kalau gua. Jangan gitu ya. Tapi emang menginspirasi banget, benar. itu kayak jadi contoh nyata kalau bisa kok kalau mau lanjutin misalkan awalnya udah ada bakat, udah ada passion untuk jadi atlet, terus masuk kuliah tuh bisa tetap lanjut ya kan. Jangan kayak Jangan takut. jangan menyerah. Ah, Jangan menyerah. nyanyi lagi, lanjutin. Iya begitu. Oke, ini karena ternyata tiba-tiba kayak kayaknya ini udah mulai semakin sore gitu kan. Emang dari tadi udah sore sih sebenarnya. Cuman aku mau nambahin sedikit lagi nih. Mungkin kamu boleh kali kasih pesan lah buat teman-teman yang di luar sana mungkin struggling juga. Kayak misalnya mereka masih entah ada yang demot atau mempertimbangkan lanjutin gak ya nih di bagian-bagian atletnya, di non akademiknya. Kira-kira menurut kamu apa yang kamu mau sampaikan ke mereka gitu? Buat teman-teman atlet ya yang di apalagi yang undip, pokoknya harus yakin walaupun kita sekarang nih kayak kesusahan harus menyeimbangkan dua itu, jadi mahasiswa sama jadi atlet, tapi yakin banget, harus yakin kalau semama di akhir nanti, di akhir perjuangan kita tuh pasti ada yang membuahkan hasil, pasti membuahkan hasil. Kalau semama kayak kita pertandingan gitu, kalau di undip ya apalagi, itu kan kita bisa dapat bonus guys. Jadi itu juga salah satu apa ya, motivasiku juga. Jujur ya. Salah satu motivasiku juga. Kalau semua menang, wah nanti bisa nih dapat bonus dari Unip, dan itu tuh nggak sedikit guys. Jadi kayak wah kalian yakin aja walaupun kalian sekarang susah sekarang, terus yakin kalau nanti di akhir tuh pasti kalian tuh bisa senang-senang. Dan itu menunjukkan bahwa Undip sangat support ya, Sangat support. dan sangat menghargai apapun yang kalian udah upayakan gitu loh. Betul. Jadi jangan takut guys, kalau misalnya kalian masih mau lanjut pun sangat disupport oleh Undip dengan adanya UKM, habis itu program-program SBUB dan lainnya. Difasilitasi ya. Difasilitasi banget. Dah lanjut. Gitu. Aku seneng banget hari ini bisa banyak chit chat. Ya jatuhnya kita kayak emang cerita-cerita aja sih hari ini. Itu kurang makan aja sih ini, kayak mukbang review makan. Iya bener. Tapi ini kayaknya mereka agak kaget deh, karena kan tadi kan di ruangan tuh agak jauh, tiba-tiba sedekat ini. Mungkin nanti gambarnya diperkecil kayak dimundur gitu. Jujur. Ini juga say sorry ya, apalagi narasumber kita jujur. Iya, nggak apa-apa. Tadi nanti lihat ya klipnya yang melewati lumpur Jujur, ya. konyol itu. Jujur ya, itu ada obstacle-nya dikit gitu kan.
emang perjuangan guys, semua itu butuh perjuangan. Betul. Tapi aku sangat bersyukur gitu loh, maksudnya bisa ngobrol jujur ya. Iya, aku juga Terlepas makasih dari ya. apapun ya hal yang terjadi, tapi obrolannya juga seru. Semoga kamu nggak kapok ya. Enggak, aku malah makasih banget sama kakak-kakak. Malah aku yang tiba-tiba di chat, mau nggak ikut podcast? Aku kayak, ternyata aku ternotis. Terima kasih, Saniara Beb Undi. Yes, atlet. Baiklah, Baiklah, kalau begitu. kalau begitu. Aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan Benar. yang masih di dalam Ruangan sampai pindah dalam mobil gitu. Makasih banget. Semoga podcastnya bisa Membantu, banyak menginspirasi membantu teman-teman semua. Gitu. Oke deh kalau Jangan gitu. lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman dan kalian. yes, sebanyak ya. Oke, sampai Jumpa di di Talk Talk selanjutnya. Dadah. Dadah.